Dan jika tirani merajalela, wahai Madawa, para kaum wanita dari keluarga akan menjadi ternoda. Dan bila para wanita ternoda, tatanan warna asrama akan kacau tidak karuan. Kekacauan moral akan mengantar keluarga ke dalam neraka. Demikian pula para pembunuhnya. Karenanya roh-roh para leluhur akan jatuh karena ketiadaan persembahan bagi mereka. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci galungan, mari kita sembahyang. Pemirsa, apa kabar Napi Orti? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita bersama. Senang sekali saya Ami Laksani mengantarkan tos kali ini dengan tayangan khusus galungan, disuguhkan nada-nada para tiga tentang makna hari suci dan spirit persembahan. Selamat menyaksikan. Memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Yang paling sidi adalah Sangkala. Dia dapat melintasi celah waktu, melewati suka, duka, lara, dan pati. Memberi ruang jeda untuk merenung agar cahaya kesabaran Dan sinar kemenangan Dharma memasuki jiwa kita. Selamat Hari Galungan dan Kuningan. Satyam Eva Jayate. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya.
seni bagai jernih hati dalam pusaran lautan jiwa ini, agar yang widi menampakkan diri dalam heningnya mata air hati. Hidup ini memang terus mengalir seperti sungai Gangga dan Yamuna. Hidup ini memang harus berdamai seperti petua Majapahit. Tugas kita hanyalah berkabar, bukan menentukan pala karmanya. Ada yang namanya penyajian, penapian dan sebagainya. Kenapa asal katanya itu terkait dengan makanan-makanan sendiri, Pak, atau tumbuh-tumbuhan? Nah, layaknya perayaan itu ada rangkaian-rangkaian menyiapkan sarana dan prasarana. Membuat jajan disebut penyajian, membuat tape disebut penapian. Begitu pula kita menyembelih hewan yang dalam bahasa Bali itu disebut nampah, akar katanya nampah. Kemudian ada perfik, dia mengalami afiksasi menjadi penampahan. Jadi melaksanakan sebuah proses menyembelih hewan. Itu dari etimologi katanya. Tapi kalau kita bedah ke dalam, bahwa ini merupakan sebuah proses pematangan sebenarnya, di mana manusia itu mengendalikan pikirannya, mengendalikan perkataannya, dan mengendalikan perbuatannya. Kenapa hewan ditempatkan terakhir dari prosesi tadi ya, dari penapian, kemudian penyajian, sehingga penampahan? Karena hewan ini yang paling sulit dikendalikan sifatnya di dalam diri manusia. Marilah bernyanyi saat memuja Yang Widi. Marilah menari waktu menyembah Yang Widi. Nyanyian sunyi dari sloka Weda suci, tarian sepi dari lembah gunung hati. Nyanyian sunyi dari sloka Weda suci, tarian sepi dari lembah gunung hati. Marilah bernyanyi sambil memuja Yang Widi. Marilah menari waktu menyembah Yang Widi. Nyanyian sunyi dari sloka Weda suci, tarian sepi dari lembah gunung hati. Nyanyian sunyi dari sloka Weda suci, tarian sepi dari lembah gunung hati. Bahkan manusia pun sendiri akan memiliki sifat Memiliki sifat hewan, memiliki sifat manusia yang asli. Karena itu manusia yang benar-benar manusia,
dia mampu menundukkan sifat-sifat hewan ini. Kalau dibedah dalam sudut pandang kita menaklukkan itu, kemudian kita menyembelih sifat hewan itu, bisa saja. Tetapi ini sebagai rangkaian sebuah perayaan, perlu dimaknai bukan hanya ritual semata, tetapi bagaimana kita penampan ini adalah membunuh hal-hal yang buruk, kemudian membangkitkan kesadaran-kesadaran yang positif. Mari belajar Weda Purwani Mandala Sutta pun pertama, mantra yang pertama. Adi milik Purohitam, niatnya Syadevam, Retwi Jamotara, Ratna Datamam. Mari menyembah yang esa, sawiku semesta, pengendali dharma yang maha kuasa. Kami memuja yang widi, sawiku abadi, pengendalian yang maha marilah kita hayati puja-puji yang widi, pesan Weda suci menjadi cermin hati. Di penampan biasanya setelah kita melakukan proses ngelawar ya, membuat lawar, kemudian membuat sate galungan terutama, itu ada rangkaian Buddha yadnya. Kita mesegah di halaman rumah dengan daun telujungan. Telujungan. Ya, itu daun pisang yang ujungnya saja diambil, kemudian nasi kepel berjumlah 3 kepel, itu simbol dari Buddha Amangkurat, Buddha Dungulan, dan Buddha Galungan. Diberikan jahe, bawang, dan garam sebagai iwaknya. Di kepal itu sebenarnya adalah energi ya, untuk energi. Jadi itu adalah visualisasi kekuatan Buana Agung yang berusaha kita seimbangkan. Nah, lawar tadi kemudian diaturkan sedikit disegahan untuk kepada Sang Buddha Kalatiga agar tidak ngerubeda ketika perayaan galungan. Sebenarnya ini mensomnya sifat-sifat keburukan yang ada di dalam tubuh manusia. Kita tidak bisa lihat Buddha kala itu secara mata jasmani ya. Tetapi energi itu bisa diserap. Energi bisa diserap. Karena itu ada kala namanya waktu. Di mana kita tepat menyerap energi itu, mengubahnya menjadi energi potensial yang berguna dalam kehidupan. Ada waktu yang kurang tepat. Nah, ketika waktu kurang tepat inilah kita menyerap energi buruk, hasilnya akan buruk terhadap diri kita, terhadap Buana Alit, kemudian menyebar ke komunal, menyebar kepada yang lain. Karena itu ketika kita bertengkar pada saat hari galungan ya, dari penampian, penyajian, penampan kita bertengkar, galungan 6 bulan berikutnya pasti bertengkar. Oh, bahkan itu akan terus berlanjut. Energi itu berulang, karena itu perlu disomia dia. Dengan cara Buddha yagnya yang sederhana tadi. Baru kita menikmati lawar. Bukan pada saat penampan kita bersenang-senang ngelawar, kemudian melupakan esensi ritual yang lain begitu. Oke Pak, mungkin ini terakhir nih Pak. Ya. Pesannya dong Pak. Kalau di penampan galungan, ingat kita menundukkan sifat-sifat keraksasaan, sifat-sifat butakala, sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang benar-benar manut ring sesana. Manusia atau manut ring sesana. Baru bisa berteriak kebenangan dharma melawan adharma. Jadi untuk merealisasikan kebenarannya yang benar-benar dharma menang di atas adharma, memang harus kita menjadi manusia yang sejati. Menjadi segara, menjadi lautan, menjadikan jiwa seluas samudra.
artinya sat itu kebenaran. Kebenaran itu mengarah kepada realita, faktanya. Dan kemudian kalau dalam konteks kehidupan, nanti satyam ini menjadi kebaikan ketika pertanyaannya bagaimana. Ketika dalam aspek tujuan, ketika dalam aspek kebermanfaatan, nanti mengarah ke etik. Nah, jadi yang benar kemudian menjadi baik atau tidak baik. Bisa saja benar ketika tidak dalam konteks sesuai dengan tujuan menjadi tidak baik. Akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva jayate, satyameva jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Kata Eva yang artinya seharusnya, atau itu kepastian, atau itu keniscayaan, pasti kan seperti itu. Apa yang menjadi kepastian itu, lalu ada kata berikutnya untuk menjadi dia satu-satu menjadi kalimat sehingga dia bernilai lebih praktis lagi seperti itu. Satyameva jayate, satyameva jayate, satyameva jayate, satyameva jayate. Satyameva jayate, satyameva jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Jayate itu artinya kemenangan ya, menang. Menang berarti kita asosiasinya ada sebuah pergulatan di sana. Jadi pergulatan, kemudian persaingan, sehingga keluarlah sebagai pemenang. Nah, kalau di era sekarang, kemenangan itu diraih bukan dengan cara yang instan, tetapi perlu ketemunan, kemudian perlu perjuangan, dan yang paling terpenting kemenangan dalam setiap lini. Misalnya sebagai seorang pelajar, bagaimana caranya bisa kita menyelesaikan tugas, menyelesaikan ujian dengan baik, itu sebuah kemenangan. Bagaimana caranya agar proposal kita goal atau diterima, nah itu juga sebuah kemenangan. Satyameva jayate, satyameva jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva jayate, satyameva jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva jayate, satyameva jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva jayate, satyameva jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Satyameva jayate. Ya memang kalau secara leksikal kita apa yang menjadi pesan daripada Mundaka Upanishad ini, Satyameva jayate, disebutkan di situ adalah kebenaran lah yang berjaya, kan begitu secara singkat disebutkan. Nah kalau kita kontekkan dengan Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma begitu dalam pemahaman Hindu, jadi ini tentu tidak selesai dia dari tataran ritual simbolik. Dia harus menjadi praktik sehari-hari bagi seluruh umat Hindu. Artinya apa? Jadi bukan hanya di tataran tatwa dia, kemudian juga di tataran susila dan di tataran perilaku sehari-hari, ya harus sesuai dengan dasar-dasar agama. Bagaimana caranya memahami bahwa kebenaran itu menang? Yang pertama, kita jangan menyebar hoax di media sosial ya. Apalagi sekarang dekat-dekat pemilu, banyak orang yang sebar berita bohong. Nah, untuk mencapai kemenangan ini kan tidak baik. Nah, jadi berkompetisilah dengan baik, sesuai dengan kaidah. Kalau ada berita
anulir dulu apa benar seperti ini. Kalau sudah benar baru di-share. Jangan meng-share sesuatu yang sifatnya hoax atau tidak benar. Justru ini yang akan menjerumuskan. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Semuanya hanya karena Tuhan, segalanya anugerah Sang Yang Widi. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Wartam Satyam, Siwam, Sundaram. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.